dasar sumber penawaran modal. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nita Dede Novianti, absen 19, dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imani Sugandi, nomor absen 30. Oke, without further ado kita masuk ke materi. Nah, yang pertama ada pengertian sumber penawaran modal, yang mana sumber penawaran modal merupakan segala bentuk asal dana ataupun modal yang ditawarkan kepada pihak perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan, pengembangan usaha ataupun untuk investasi. Selanjutnya ada tujuan penawaran modal bagi perusahaan. Nah, di tujuan ini ada 4. Yang pertama sebagai dana operasional, yang mana penawaran modal bertujuan untuk menjamin dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua ada pendanaan ekspansi, artinya penawaran modal ini berguna untuk membantu pihak perusahaan dalam melakukan ekspansi perusahaan. Yang ketiga ada memperbaiki posisi keuangan, yang mana kita kan sudah mendapatkan suntikan dana dari investor, artinya itu bisa meningkatkan posisi keuangan usaha kita, apalagi saat perusahaan kita mengalami kondisi yang tidak baik. Yang terakhir itu ada meningkatkan citra dan nilai perusahaan. Nah, karena kita sudah dapat suntikan dana, otomatis citra kita di kompetitor itu pasti akan meningkat dan akan lebih baik lagi. Selanjutnya ada tujuan penawaran modal bagi investor. Ini juga sama, ada 4. Yang pertama sebagai sarana transportasi, yang kedua potensi keuangan, yang ketiga diversifikasi portofolio, dan yang terakhir ada partisipasi pertumbuhan. Oke, selanjutnya sumber penawaran modal. Menurut asalnya, sumber penawaran modal itu dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada sumber internal atau internal finansi. Yang kedua itu ada sumber eksternal atau external financing. Nah, oke, kita masuk ke sumber penawaran modal yang pertama, yaitu sumber internal. Sumber internal artinya modal yang berasal dari pihak internal perusahaan. Artinya perusahaan itu tidak bergantung kepada pihak lain untuk mendapatkan modal. Nah, dana ini biasanya berasal dari kegiatan operasi atau pengelolaan aset yang sudah dimiliki perusahaan. Selanjutnya, contoh sumber penawaran modal berdasarkan sumber internal. Yang pertama ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, melainkan laba ini disimpan untuk pembiayaan kembali kegiatan perusahaan, seperti melakukan ekspansi usaha, penggantian mesin, atau melakukan R&D atau Research and Development. Yang kedua ada depresiasi. Nah, ini merupakan penyusutan nilai aset tetap. Nah, depresiasi ini bukan termasuk ke arus kas langsung, tetapi depresiasi berfungsi sebagai dana cadangan yang dapat digunakan kembali untuk menggantikan aset tetap di masa depan. Selanjutnya materinya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada kemudian sumber internal. Sumber dana internal memiliki berbagai kelebihan, antara lain yang pertama tidak menimbulkan kewajiban Selanjutnya ada kelebihan sumber internal. Sumber dana internal memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga, kedua tidak memerlukan jaminan, ketiga tidak memerlukan kendali kepemilikan perusahaan. Yang selanjutnya ada kelemahan, yaitu jumlah
Selanjutnya ada sumber eksternal, yaitu sumber modal eksternal adalah semua data yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari pihak-pihak yang bersedia menawarkan modal kepada perusahaan. Bentuknya dapat berupa utang maupun modal semi dari luar, contohnya bank atau lembaga keuangan melalui pinjaman, investor pasar modal melalui pembelian obligasi saham preferred atau saham biasa baru melalui kredit dagang. Selanjutnya ada Tunggu sebentar ya guys, ada kendala teknis. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan, yaitu kapasitas dananya besar serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun kekurangannya yaitu kewajiban membayar bunga, beban administrasi, risiko gagal bayar, dan potensi hilangnya pembagian kendali apabila perusahaan menerbitkan saham baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, kita bakal masuk ke hitung-hitungannya. Nah, di sini ada jenis sumber eksternal dan rumus menghitungnya. Salah slide, kita review dulu. Oke, yang pertama jenisnya itu ada utang atau debt capital, yang mana utang merupakan dana yang diperoleh dari pihak kreditur seperti bank, lembaga keuangan, atau investor dan obligasi. Selanjutnya rumusnya adalah utang sama dengan KD dalam kurung 1 dikurangi T. Nah, KD itu merupakan tingkat bunga pinjaman atau biaya utang sebelum pajak. Sedangkan T itu merupakan tarif pajak perusahaan. Aku tahu pasti kalian gak mudah sama rumusnya, jadi aku berikan contoh soalnya. Nah, di soal kita bisa melihat perusahaan meminjam dana sebesar 1 miliar dengan bunga 10%, pajak 25%. Kita masukkan rumusnya. KD itu kan tingkat bunga pinjaman. Nah, tingkat bunga pinjamannya itu adalah 10%. Kita masukkan 10%. Jangan lupa kita ubah dia ke desimal. Jadinya itu adalah 0,10 dalam kurung 1 dikurangi 0,25, yaitu 0,25 merupakan pajaknya yang sudah dirubah ke desimal. Hasilnya itu adalah 7,5%. Nah, dari sini artinya biaya real modal utang sekitar 7,5% karena bunga mengurangi beban pajak. Semakin tinggi pajak, semakin murah juga biaya utangnya. Selanjutnya, yang kedua ada saham preference atau preference stock, yang mana ini merupakan dana yang diperoleh dari pihak investor di pasar modal yang memilih saham preference, yaitu jenis saham dengan dividen yang tetap. Nah, di saham preference ini ada dua rumus, yang mana yang pertama itu ada saham preference tanpa biaya emisi, dan yang kedua itu ada saham preference dengan biaya emisi. Nah, untuk yang tanpa biaya emisi, rumusnya K itu untuk cost preference sama dengan DP dibagi PP. Nah, DP merupakan dividen saham preference per lembar, sedangkan PP merupakan harga jual per lembar saham preference. Selanjutnya, untuk rumus saham preference biaya emisi sama dengan KPS sama dengan DP dibagi P0 dalam kurung 1 dikurangi F. Nah, P0 ini merupakan harga pasar atau harga jual saham preference per lembar, sedangkan F itu merupakan persentase biaya emisi. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Ini oke. Nah, yang di kiri kalian bisa melihat PT soalnya itu adalah PT Sukses Selalu Tbk menerbitkan saham preference dengan nilai nominal 100.000 per lembar, di mana dividen tetap per tahunnya sekitar 12.000 per saham. Saham ini dijual di pasar seharga 96.000 per lembar. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya KPS sama dengan DP dibagi PP. Nah, DP-nya kan kita sudah ketahui yaitu 12.000, sedangkan PP-nya yaitu 96.000. Itu dibagi dan mendapatkan hasil yaitu 0,125.
dikalikan dengan 100, kita mendapatkan hasil 12,5%. Karena setiap hasilnya itu bakal dijadikan ke persentase. Artinya, kesimpulannya biaya saham preference tanpa biaya emisi adalah 12,5%. Artinya, setiap dana Rp1 yang diperoleh dari saham preference, perusahaan harus memberikan imbal hasil sebesar 12,5% per tahun kepada pemegang saham preference. Selanjutnya, soal untuk menghitung saham preference dengan biaya emisi. Di soal kita melihat ada PT Maju terus ingin menerbitkan saham preference baru dengan dividen tetap yaitu 10.000 per lembar. Harga jual saham di pasar adalah 90.000 per lembar dan biaya emisi sekitar 5% dari harga jual. Hitung biaya preference atau KPS dengan memperhitungkan biaya emisinya. Nah, kita masukkan rumusnya. KPS sama dengan DP dibagi P0 dalam kurung 1 dikurangi F. Nah, DP tadi itu adalah 10.000 dibagi dengan 90.000 dalam kurung 1 dikurangi 0,05 karena hasil dari biaya emisinya dirubah ke desimal. Hasilnya itu adalah 10.000 dibagi dengan 90.000 dikalikan dengan 0,95. Hasilnya adalah 10.000 dibagi dengan 85.500. Hasil pembagiannya itu adalah sekitar 0,117 dikalikan dengan 100 yang mendapatkan hasil yaitu 11,7%. Jadi saham preference dengan menghitung biaya emisi sekitar 11,7%. Selanjutnya ada saham biasa atau common equity, yang mana ini merupakan dana dari investor yang membeli saham biasa di pasar modal. Rumusnya juga ada dua, yang pakai emisi dan yang tidak. Yang pertama ada yang tanpa emisi yaitu KE atau cost equity sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Yang mana D1 merupakan dividen yang diharapkan di tahun depan, sedangkan P0 merupakan harga saham saat ini, sedangkan G merupakan laju pertumbuhan dividen. Untuk rumus yang kedua ada KE atau cost equity sama dengan D1 dibagi P0 dalam kurung 1 dikurangi F ditambah G. Nah, F merupakan persentase biaya emisi saham baru. Oke, contoh soalnya. Nah, diketahui ada dividen tahun depan sebesar 2.000. Terus ada harga saham sekarang sebesar 20.000. Pertumbuhan dividen sekitar 5% dan biaya emisinya adalah 3%. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, diketahui tadi 2.000 dibagi 20.000 dalam kurung 1 dikurangi 0,03 ditambah 0,05 sama dengan 2.000 dibagi 19.400 ditambah 0,05 sama dengan 0,103 ditambah 0,05, yang mana hasilnya itu adalah 15,3%. Artinya biaya saham biasa baru atau common equity adalah sekitar 15,3%. Artinya ini tuh lebih mahal dari utang karena investor itu menanggung risiko yang lebih besar. Next. Oke, ini yang lebih ribet dan bakal puyeng, yaitu weighted average cost of capital atau WACC. Dan lebih gampang WACC ya. Oke, yang mana ini menunjukkan biaya rata-rata tertimbang dari semua sumber dana eksternal. Nah, rumusnya WACC sama dengan WD dikali KD ditambah WP dikali KP plus WE dikali KE. Nah, ini sebenarnya juga rumus-rumus yang udah ada ya. KD itu kan cost debt atau utang. Terus kalau KP itu tadi kan cost preference. Sedangkan yang terakhir itu KE itu adalah cost equity. Cuman yang agak berbeda dan bakal bikin
bakal bikin bingung itu adalah WD, tapi benar sama aja. WD itu adalah weight of debt atau proporsi utangnya. Sama juga untuk WP, berarti itu proporsi saham referensinya. Kalau WE berarti proporsi saham biasanya. Nah, kalau misalnya kita sudah menghitung WACC ini dan diketahui kalau nilai WACC-nya itu kecil, berarti itu menunjukkan modal yang kita gini tuh modal yang kita pakai itu artinya murah dan efisien. Sedangkan kalau nilai WACC-nya semakin besar, itu menandakan struktur modal kita itu mahal. Artinya ini bisa mengakibatkan resiko yang tinggi dan bisa mengakibatkan labanya turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sujati. Selanjutnya adalah pihak utama yang berperan sebagai sumber penawaran modal eksternal, yaitu kredit dagang, supplier atau pemasok perusahaan, pihak yang menyediakan bahan baku atau barang kepada perusahaan dengan sistem pembayaran yang tidak langsung. Selanjutnya ada keunggulan kredit dan supplier tidak menemukan bunga seperti pinjaman bank lebih mudah diperoleh bagi perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan pemasok serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kas. Namun ada juga kelemahannya. Kredit dagang memiliki jangka waktu terbatas dan jika perusahaan terlambat membayar reputasi bisnis bisa menurun atau perusahaan kehilangan potongan harga atau diskon yang biasanya diberikan untuk pembayaran lebih cepat. Selanjutnya ada pihak utama yang berperan sebagai sumber penawaran modal eksternal, yaitu bank. Bank merupakan lembaga keuangan utama yang menyediakan dana bagi perusahaan dalam berbagai bentuk pinjaman, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Bank dapat memberikan kredit modal kerja, kredit investasi, dan fasilitas pinjaman lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Ada kelebihan utamanya, yaitu kelebihan utama pinjaman bank adalah ketersediaan dana yang besar, fleksibilitas jangka waktu, dan hubungan operasional yang dapat dibangun secara berkelanjutan. Namun terdapat pula seperti kewajiban membayar bunga secara rutin, kemampuan perlunya jaminan atau anggunan, serta risiko likuiditas apabila perusahaan tidak mampu membayar cicilan sesuai jadwal. Selanjutnya, pihak utama yang berperan sebagai sumber penawaran modal eksternal ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang memiliki kelebihan dana. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau menerbitkan obligasi kepada masyarakat umum. Yang terakhir adalah keunggulan pasar modal. Keunggulan pasar modal adalah kemampuan menyediakan dana dalam jumlah besar, meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan, serta memperluas kepemilikan publik. Namun perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan sebagai keterbukaan informasi, audit keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada sumber penawaran modal menurut cara terjadinya, yaitu terdapat beberapa cara utama terjadinya penawaran modal, yaitu yang pertama melalui tabungan. Tabungan masyarakat merupakan sumber utama untuk modal. Yang kedua, melalui penciptaan uang atau kredit oleh bank. Bank memiliki kemampuan menciptakan uang girau melalui proses pemberian kredit. Yang ketiga, melalui pemindahan modal secara langsung, yaitu pemindahan modal secara langsung terjadi apabila pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor menyalurkan dana yang langsung kepada pihak yang membutuhkan atau perusahaan tanpa melalui perantaran keuangan. Selanjutnya ada cara utama terjadinya penawaran modal. Terdapat beberapa cara untuk terjadinya penawaran modal, yaitu melalui pemindahan modal secara tidak langsung. Dalam sistem ini terdapat lembaga keuangan sebagai perantara antara penawaran
dana atau aset yang sebelumnya tidak berbukti. Selanjutnya, ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah sumber penawaran modal merupakan faktor yang penting dalam manajemen keuangan. Karena sumber penawaran modal itu menentukan kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasional dan ekspansi. Berdasarkan asalnya, modal dapat berasal dari dalam atau internal maupun luar perusahaan atau eksternal. Nah, berdasarkan cara terjadinya, modal terbentuk melalui tabungan, sistem perbankan, dan mekanisme transfer langsung maupun tidak langsung. Selain itu, supplier bank, dan pasar modal menjadi penyedia utama dana eksternal supplier untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Bank untuk melakukan pembiayaan secara menengah ke panjang, dan pasar modal digunakan untuk melakukan pendanaan jangka panjang. Dengan memahami sumber serta mekanismenya, diharapkan manajer keuangan dapat memilih kombinasi modal yang efisien, menyeimbangkan risiko dan biaya, serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Oke guys, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kalian dan memberikan insight baru mengenai topik hari ini. Aku tahu pasti kalian kurang mengerti di bagian hitung-hitungannya. Oleh karena itu, kalian bisa mencarinya atau mempelajarinya lagi melalui sumber media sosial seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok. So, terima kasih guys, and see you in the next class. Bye-bye.